Halo Sobat Inovasi, selamat datang di podcast kita hari ini bersama saya, Dian Anip, yang akan menemani kalian membahas topik menarik seputar pelayanan, klik, dan kebijakan strategis di Kabupaten Cirebon. Nah, hari ini kita kedatangan tamu spesial, ada Mas Agung Permana, seorang penata layan operasional dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon. Apa kabar Mas Agung? Alhamdulillah, kabar baik Mbak. Terima kasih sudah mengundang saya hadir di sini. Saya senang sekali bisa berbagi cerita tentang apa yang sudah kami kerjakan di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon. Mantap sekali. Mas Agung, hari ini kita akan bahas topik yang sangat krusial, yaitu tentang stabilisasi harga kebutuhan pokok dan inflasi daerah. Mas, kenapa sih pemantauan harga ini sebegitu pentingnya buat kita semua? Oke, pertanyaan yang sangat bagus. Jadi begini Mbak, stabilitas harga kebutuhan pokok itu adalah faktor fundamental untuk mengendalikan inflasi daerah. Data harga yang akurat dan tepat waktu adalah kompas bagi pemerintah daerah dan tim pengendali inflasi daerah atau TPID dalam mengambil kebijakan. Kalau datanya telat atau tidak akurat, dampaknya bisa ke daya beli masyarakat jadi berkurang. Begitu Mbak. Betul sekali. Tapi saya dengar ada kendala yang selama ini dihadapi di lapangan. Apa betul Mas? Ya, itu sangat betul Mbak. Berdasarkan pengamatan kami, masalah utamanya adalah pelaporan harga dari pasar pantauan yang sering terlambat. Selain itu, belum tersedianya sistem monitoring yang benar-benar efektif dan memanfaatkan aplikasi Kepokmas masih belum optimal. Dampaknya apa Mbak? Nah, ini nih dampaknya. Data menjadi tidak real time. Analisis pergerakan harga menjadi lambat. Dan kebijakan pengendalian inflasi berpotensi kurang tepat sasaran. Tuh. Nah, karena itulah muncul inisiatif optimalisasi ini ya. Bisa diceritakan seperti apa solusinya Mas Agung? Ya, sangat tepat. Melalui aplikasi perubahan berjudul Optimalisasi Pemantauan dan Pelaporan Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat melalui aplikasi Kepokmas. Kami ingin mengubah kondisi tersebut menjadi kondisi ideal. Kami ingin harga terpantau secara real time, akurat, dan bisa menjadi dasar pengambilan kebijakan yang cepat. Nanti Mbak atau teman-teman yang menonton video ini bisa cek juga di website kami. Bisa diketik kepokmas.cireboncup.go.id. Nanti bisa dilihat pantauan harga secara real time nanti di sana. Oke. Wow, sangat menarik sekali ya. Nah, untuk mencapai kondisi ideal itu pasti ada langkah-langkah strategis yang dilakukan ya Mas Agung. Bisa ceritakan apa saja langkah-langkahnya Mas? Ya, betul sekali. Kami bagi menjadi beberapa fase. Bulan pertama kami fokus pada persiapan, yaitu membentuk tim efektif, rapat koordinasi teknis, penyusunan SK, dan identifikasi masalah di lapangan. Itu fase yang pertama. Nah, setelah persiapan matang, lanjut ke eksekusinya gimana tuh kira-kira Mas Agung? Ya, selanjutnya untuk di bulan 1 hingga bulan kedua, kami masuk ke fase uji coba dan implementasi. Kami melakukan sosialisasi dan edukasi ke petugas pencatat harga di pasar, melakukan uji coba lapangan atau trial run, melakukan input data real time, sampai evaluasi teknis. Kami juga melakukan perbaikan sistem supaya aplikasinya makin user friendly. Begitu. Oke. Wah, panjang juga ya perjalanannya. Lalu di bulan kedua apa yang dilakukan ya Mas Agung? Ya, seperti itu Mbak untuk yang fase 1 dan fase 2. Selanjutnya masuk ke fase 3 yaitu fase evaluasi dan optimalisasi. Kami akan menganalisis keakuratan data,
menyempurnakan aplikasi, dan yang paling penting nih Pak, yaitu menyusun SOP resmi pelaporan. Tujuannya apa? Agar alur kerjanya terstandarisasi. Jadi kedepannya, sistem ini mempunyai fondasi yang sangat kuat. Seperti itu tujuannya untuk yang fase ketiga. Ini Mbak. Apa sih Mas Agung dampak keberhasilan yang diharapkan dari program ini? Untuk dampak keberhasilan, yang pertama yaitu tata kelola harga Kepokmas menjadi 100% real time dan akurat. Yang kedua, aplikasi ini bertransformasi menjadi early warning system untuk inflasi. Jadi, kami bisa memprediksi lonjakan harga sebelum Hari Besar Keagamaan Nasional atau HBKN. Harapannya, model ini bisa direplikasi untuk pemantauan stok di gudang-gudang. Jadi seperti itu dampak keberhasilan yang dicapai. Itu Mbak. Ya. Luar biasa. Terakhir ya, yang terakhir Mas Agung nih. Apa rekomendasi Mas Agung untuk keberlanjutan program ini? Untuk rekomendasinya, kita harus terus meningkatkan literasi petugas pasar, mengembangkan fitur e-Kepokmas, dan mengintegrasikan data ini dengan TPID secara lebih luas. Intinya, data yang akurat adalah fondasi utama dalam menjaga stabilitas harga. Sebelum kita tutup podcast ini, barangkali ada closing statement dari Mas Agung. Silakan Mas Agung. Oh ya Mbak, ada closing statement nih. Data yang cepat dan akurat menjadi fondasi utama dalam mewujudkan pengendalian inflasi yang efektif serta pelayanan publik yang lebih berkualitas. Semangat berjuang inflasi. Siap. Oke, terima kasih Mas Agung atas sharingnya. Semoga inisiatif ini sukses dan benar-benar berdampak positif bagi masyarakat Kabupaten Cirebon. Sama-sama Mbak. Terima kasih kembali. Mari kita kawal inflasi daerah.